Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama aku di podcast Madani Kementerian Agama Kota Batam. Jadi hari ini adalah hari yang sangat spesial karena kita kedatangan bintang tamu dari pemenang lomba ISPO Indonesia Syariah Financial Economy. Nah, ini piala yang besar banget. Jadi sebelum kita mulai nih perbincangan kita, boleh dong kepada teman-teman perkenalkan diri dulu. Mulai dari Abi yang paling ujung, silahkan. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Fadlan Khairul Huda, biasanya dipanggil Fadlan, dan aku sekarang duduk di bangku kelas 11. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Jimmy, biasa dipanggil Jimmy, dan sekarang aku juga duduk di bangku kelas 11. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naswan Faryas Batandi, biasa dipanggil Naswan. Aku juga duduk di kelas 11. Jadi ini sama-sama kelas 11 semua? Iya. Satu kelas nggak? Beda kelas. Beda. Sama nih. Berarti siapa yang sama? Kami berdua sama. Oh, baru ini beda. Iya. Berarti kalian bikin timnya itu atas kemauan sendiri atau dipilihin dari sekolah? Atas kemauan sendiri. Memang semua kemauan sendiri pengen bentuk timnya gini? Iya. Oke, sebelum kita bahas ke tahapan lomba ISPO ini, coba jelasin dulu lah, apa sih sebenarnya ISPO itu? Jadi singkatnya, ISPO atau Indonesia Syariah Financial Olympiad itu adalah lomba yang diadakan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang tujuan utamanya adalah mengedukasi para siswa mengenai fasilitas-fasilitas ekonomi syariah dan juga akad-akadnya. Jadi di lomba ini dia difokuskan ke pertama pengenalan terhadap Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri, lalu yang kedua itu dilanjutkan dengan fokus pada bidang-bidang syariah, misalnya kayak apa aja sih fasilitasnya dan apa aja sih kayak akad-akad yang ada di dalam ekonomi syariah itu. Tapi tetap belajar ini konvensional. Nanti ada perbandingannya antara konvensional sama yang syariah. Itu materi itu banyak nggak yang di syariah ini? Materinya mungkin bisa bilang banyak, tapi kami bagi sesuai porsi masing-masing. Iya. Terus tuh tujuannya apa sih bang mau ngikutin lomba ISPO ini? Untuk tujuan mengikuti ISPO ini sebenarnya untuk meningkatkan literasi serta inklusi keuangan syariah sendiri. Karena sekarang di Indonesia masih minim inklusi sama literasi keuangan syariah. Jadi guna dari lomba ini untuk meningkatkan literasi serta inklusi keuangan syariah di Indonesia. Berarti banyak lah ya dapat pengalaman, mulai dari pengalaman ilmu syariah dan juga OJK. Boleh dong bang sharing gimana sih tahapan dari awal hingga akhir jadi juara di lomba ISPO? Oke, jadi mungkin dimulai dari pendaftaran dulu. Jadi untuk pendaftaran sendiri tiap sekolah itu kan udah dibatasin kan. Jadi kami dari Manitia Batam tuh mengirimkan 5 tim awalnya. Nah, untuk mendaftarkan itu kami harus menyelesaikan 3 modul dulu di LMS. Nah, setelah itu kami upload semua bukti dan berkasnya dan udah selesai itu 3 modul. Akhirnya kami daftar. Kemudian di penyisian tahap pertama. Nah, di penyisian tahap pertama itu sistemnya masih pilihan ganda menggunakan Kahoot dan Aplikasi itu kayak web gitu, kayak aplikasi mirip Quizizz lah. Tapi Kahoot ini kita bisa tahu pas kita jawab itu benar salahnya itu kita bisa langsung tahu. Terus juga poin kita juga dibanding dengan tim lain itu kita juga langsung tahu di waktu itu juga. Semuanya jadi ngerjainnya di waktu yang sama dan peringkatnya juga langsung dikasih tahu juga pada saat itu. Nampak itu Langsung kelihatan. Dan di tahap pertama kami berhasil finish di peringkat kedua. Itu berapa yang ikut dari semuanya? Dari kan semuanya itu dibagi ke 9 regional. 9 regional dan kami berada di regional 5 dan di regional 5 itu sekitar 70 tim. Dan dari 70 tim itu yang lolos itu ada 20 tim. Nah, kemudian di tahap selanjutnya itu dari 20 tim itu diseleksi lagi menggunakan Kahoot juga sehingga tersisa 5 tim yang lolos dan pada saat itu kami finish di peringkat keempat. Sama itu masih jawab soal PKW. Iya. Itu kalau di tahap pertama tadi berapa soalnya itu?
Kalau di tahap pertama ada sekitar 50, 15 soal. Di tahap kedua, 20 soal. Ya. oh berarti ini kayak sistemnya tuh adu cepat sama adu benar. Nah ya, cepat juga benar. Cepat dan cepat. Tegang nggak sih kayak gitu? Kayak kita harus nyari jawaban yang benar, cuma harus cepat. Nah, Tegang yang banget. terutama kita juga harus melihat posisi kita, ranking kita di antara pemain yang lain. Terus di tahap ketiganya sama. Di tahap ketiganya sama juga. Nanti kan seperti yang udah aku kasih tahu sebelumnya kan ada 5 tim kan dari tiap regional. Nah dari 5 tim itu nanti digabung diacak. Nanti kan total berarti ada 45 tim kan di nasional berarti. Dari 9 regional ada 55, jadi ada 45. Terus dibagi ke 3 grup. Nah nanti di tiap-tiap 3 grup itu peringkat satunya itu yang lolos ke nasional. Grand Final nasional. Ya, ke Grand Final nasional. Nah, dari 15 berarti kan satu grup kan ada 15 tim kan. Nah, di situ kami kurang beruntung karena kan kami yang lolos ke babak final nasional itu ada 3 tim kan. Nah, dan 3 tim itu berada di grup yang sama. 3 tim dari sekolah. Dari sekolah yang sama. Iya. Ya, jadi kami ya udah lah, yang penting kami berusaha semaksimal mungkin dan alhamdulillahnya di tahap itu kami berhasil finish di peringkat pertama. Walaupun pada saat itu kami memang benar-benar banyak kendalanya, mulai dari jaringan. Ya jaringan sih yang benar-benar berpengaruh. Juga kami ketika itu tiga-tiganya bisa dibilang dalam kondisi yang kurang fit. Kami lagi sakit waktu itu. Tapi alhamdulillahnya kami ya rezeki kami lah berarti. Di situ alhamdulillah kami berhasil finish di peringkat 1 dan di peringkat 2-nya juga dari tim Manice Batam juga dapat juara harapan berarti, dan ya setelah itu berarti lolos ke Grand Final tahap nasional. Terus yang masalah jaringan itu maksudnya gimana tuh? Jadi kan dia pakai Kahoot yang sistemnya itu real time. Jadi kita online dan sama-sama bermain di waktu yang sama. Nah, di situ tentu kecepatan jaringan itu juga perlu karena kadang kalau misalnya jaringan kurang bagus nih, itu di saat pemain lain udah muncul soalnya, di kita kadang masih muter. Iya. Nah, jadi di situlah tantangan sebenarnya itu adalah ya di jaringannya itu. Kejadian nggak gitu kayak pas kalian ngerjain malah jaringan hilang? Ada sempat 2 kali. Jadi kami hilang sekitar 4 atau 3 soal. Itu di babak Di bawah orang final. yang 3 ini, yang Iya, babak Grand Final ini. Iya. Itu pun di soal yang udah sekitar kayak 20-an gitu. Soal-soal akhir yang Ya, harusnya soal akhir. ada kemungkinan kalau waktu itu posisinya kami lagi di tingkat 1 nih. Dengan kami ada gangguan jaringan, itu ada kemungkinan kami kerebut posisinya. Berarti dari soal pertama sampai soal 20 kalian berhasil dapat posisi yang pertama. Nah, Gangguan. ada gangguan, tapi mungkin juga rezeki kami ketika jaringan itu udah membaik, kami masih berada di posisi yang pertama. Berapa soal tuh yang kelewat? Ada sekitar 3 atau 4 soal. Berarti 3 soal kalian nggak ngejawab, cuman kalian di posisi pertama. Ya, alhamdulillah. Karena memang sebelumnya pun kami juga selisih poinnya juga udah lumayan Iya, jauh juga. bisa bikin gap yang gede. Iya. Pernah nggak salah pencet? Oh, pernah. Nah, bahkan di Grand Final kemarin pun kami juga ada salah pencet juga. 1 soal kalau nggak salah. Iya, 1 soal. 1 soal kami salah pencet. Cuman ya alhamdulillah aja tetap. Terus kalau salah pencet gimana tuh kayak perasaannya kan? Pengen jawab ini, cuman masalah kepencet yang ini otomatis kan poinnya tuh kurang. Iya. Nah, di situ kami ya memang agak tentu awalnya agak ngedown dikit. Terus kami kayak saling memotivasi masing-masing dan kami nggak saling nyalahin. Misalnya yang salah pencet aku, nah yang lain itu nggak pada nyalahin. Oh ini salah kamu, ini salah kamu, enggak. Mereka kayak ya udah saling motivasi. Yuk bisa, kita ini belum selesai, kita lanjutin sampai dapat nomor 1. Itu pasti rasanya tegang banget ya, karena kan Iya. langsung di tempat jawabnya pakai waktu, ada waktunya kan ya? Ada. Keren sih. Habis itu lanjut ke babak Grand Final. itu nyangka nggak dari awal dari tahap pas pertama daftar lewatin tahap 1, tahap 2, tahap 3, habis itu lanjut ke Grand Final ke Jakarta, nyangka nggak bisa sampai ke tahap itu? Sejujurnya kalau aku pribadi nggak nyangka. Nggak ada yang nyangka sih kayaknya. Kami bertiga pun gak ada yang nyangka. Iya. Yang penting kami ya udah ngerjain soal Berusaha bisa semaksimal. semaksimal mungkin, doa, terus juga minta restu orang tua,
pencet jawab soal. Lolos, yang penting lolos aja. Iya. Itu tadi kan kan lolos dulu. Lolos dulu. Kami dari awal penyisian itu kalau misalkan lolos lima tim, kami nggak pernah target peringkat 1, tapi yang penting kami lolos aja. Iya. Lanjut ke tahap berikutnya. Iya. Gitu ya. Terus di grand final gimana itu? Nah kalau untuk di grand final nih kan kami lomba tuh kayak di auditorium RRI dan di Iya, Republik Indonesia. Nah itu ada 4 sesi Iya, gitu. 4. Nah itu yang pertama ada pilihan ganda kayak seperti kau tadi, terus ada tebak gambar, terus teka-teki silang sama study case. Nah untuk yang pilihan ganda nih kayak kau gitu dikasih ya cerdas cermat. Jadi dikasih pertanyaan sama MC-nya, dibacain dulu sampai selesai, baru ditampilin jawabannya. Ada 4 jawaban kayak A, B, C, D gitu. Nah terus ya kita dari 3 tim yang di grand final itu kita rebutan siapa yang paling cepat. Nah itu yang bisa jawab. Itu langsung skornya ditampilin. Iya, Itu juga ditampilin. tampilin. Nah itu kalau benar ya dapat 100, terus Kalau salah dikurangi 25. 25 ya. Iya. Berarti setelah melalui 4 tahap itu baru keluar pemenangnya. ya Iya. Itu langsung diumumin atau enggak itu? Langsung Langsung. Iya. Karena kelihatan langsung. Berarti setelah langsung selesai tahap keempat langsung kalian tahu oh kalian juara nih. Iya. Itu tuh gimana pas tahu perasaan kalian juara itu? Itu kan ya Saya ceritain. bisa dibilang apa ya, itu benar senang banget karena di game pertama yang pilihan ganda itu nilai kami bisa dibilang lumayan ketinggalan. Kami 350, itu yang dari tim lain ada yang sampai 700. Nah baru skate sampai ke game ketiga. Nah di game ketiga ini skor kami imbang, jadi kami ada 2 dengan posisi yang tertinggi. Nah itu study case. Nah study case itu kami yang giliran pertama. Di sana kami dapat poin 350 untuk tambahannya. Nah pas di tim yang selanjutnya atau yang tim yang tadi ini skor yang seimbang sama kami, nah itu mereka dapat 325. Emang tipis kan nih. Jadi di situ kami udah lega banget akhirnya. Udah selebrasi duluan lah. Selebrasinya tapi versi chill dulu. Gitu aja. Baru setelah selesai lomba langsung pengumuman atau ada yang lain lagi? ada ini dulu. Habis kami lomba, nah itu kan kami tingkat pelajar kan. Nah itu dilanjut sama cerdas cermat yang tingkat mahasiswa. Tapi masih dapat nggak feel menangnya itu pas pengumuman aslinya itu? Ya, mungkin Siap-siap kan. masih kerasa sih. Masih kerasa. Kayak masih nggak nyangka gitu. Ya, kayak ya alhamdulillah gitu dari seri satu. Setelah lomba itu kalian langsung pulang ke Main Ica atau ada kayak jalan-jalan sama kawan atau gimana gitu? Ya kami cuma penerbangan kami itu siang. Nah itu pagi kami sempat jalan-jalan ke area Monas. Malamnya juga kami jalan sama kepala OJK Kepri juga, diajak makan malam bersama juga. Malam Alhamdulillah, Somba itu. Terus pengalaman yang paling berharga yang paling tidak terlupakan selama mengikuti ISPO ini? Kayaknya ya hampir semuanya, ya bisa dibilang semuanya itu gak bisa dilupain sih. Tapi yang paling kalau untuk aku pribadi yang aku ingat adalah pas babak study case itu, karena aku yang jadi pembicaranya untuk menjawab soal dari bagian study case tadi. Nah aku awalnya memang kurang pede sama jawabanku, jadi kayak pas dengan 350 aku kayak padahal harusnya bisa maksimal lagi nih, padahal bisa lebih tinggi lagi skornya mungkin. Nah jadi cuman alhamdulillah ya nilai itu rupanya yang bisa bikin kami menang ISPO ini. Kalau dari ini, Aku sendiri momen yang paling nggak terlupakan itu ya di babak yang kedua yang tebak gambar. Nah itu kan cuma dikasih 2 soal ya untuk tebak gambar itu. Nah itu kami dapat dua-duanya. Ya alhamdulillah aku sih. Jadi kami juga bisa ngejar yang tim yang unggul itu tadi. baru terakhir yang babak 3 baru sama poinnya. Ya. Kalau yang terakhir Kalau apa nih, ini momen nggak terlupakan ini pas di lomba ya? bebas. Oh. Di mungkin momen sama kawan-kawannya, mungkin pas jalan-jalan apa gitu. Mungkin
bagi dua aja nih. Kalau yang pas lomba mungkin sama kayak mereka berdua juga. Pas babak ke-4 sama babak kedua itu emang benar-benar di situ titik balik kan. Nah, tapi kalau di luar perlombaan nih ada satu momen di mana waktu di hotel. Nah, waktu di hotel itu kan kami lagi sarapan kan. Nah, waktu sarapan itu biasalah penyakit perut pagi-pagi. Itu sebelum lomba. Ya, itu sebelum lomba. Itu pagi sebelum lomba. Dan kan perlu tahu kan waktu itu mulus kan. Nah, waktu itu ke toilet dan toilet hotel itu benar-benar beda sama toilet pada umumnya. Jadi toiletnya itu pakai remote kan. Nah, jadi pakai remote tuh aku benar-benar gak tahu gimana cara makainya dan mungkin sekitar berapa menit lah aku terjebak di toilet itu dengan berusaha mencari remote itu. Berusaha cari tahu sendiri. Iya, berusaha nyari tahu sendiri terus gak bisa. Akhirnya aku chat di grup ini kan. Iya, di grup kami cek, wah ini gimana cara makainya. terus pas ini dibantu lah sama Fadlan kan. Nah, Fadlan datang ini terus coba dibalik. Pas dibalik, oh iya ada pencetannya. Nah, karena aku udah masuk duluan sebelumnya, aku udah sama caranya. Tapi pas masuk itu bingung juga. Awalnya bingung terus, pencet aja sih. karena di situ kan kayak banyak banget kan fungsinya. Ada yang bisa menghangatkan bangkunya juga, terus juga ada yang bisa ngatur suhu airnya juga. Nah di situ banyak lah yang aku nggak tahu. Terus akhirnya dibantu Fadlan dan akhirnya bisa. Ya mungkin di toilet itu sekitar 45 menit lah paling aku di sana. Jadi dari Fadlan yang belum makan nyampe Fadlan selesai makan itu aku di toilet itu. Iya, karena aku tadi ke toilet duluan kan. Nah itu aku datangnya pas orang ini selesai makan. Aku baru ngambil, pas aku mulai makan, langsung ke toilet. Selesai aku makan, langsung masih di toilet. Itu. Nah itu sih pengalaman yang nggak terlupakan dan juga pembelajaran juga bahwa ternyata emang dunia sekarang secanggih itu. Oke, itu kita dapat banyak pengalaman. Alhamdulillah ilmu dapat, pengalaman jalan-jalan juga dapat, pengalaman terjebak di toilet apa. Terus boleh dong dibagikan gimana sih tips and triknya dalam memenangkan perlombaan ini? Oke, kalau dari aku sih yang pertama, aku tahu usahanya seragam. Yang pertama dari belajar dari bahan-bahan yang disediakan, lalu bisa juga dengan jaga kesehatan supaya bisa performanya maksimal. Dan juga yang kedua itu doa dari kita, teman-teman, guru-guru dan juga keluarga terutama orang tua. Nah, lalu yang ketiga itu adalah mungkin kayak mentalitas bahwa siapapun lawannya itu mau siapapun mereka ya jangan takut lah, lawan aja. Percaya bahwa kita juga punya kesempatan untuk memenangkan lomba ini. Berarti dari orang tua, dari teman-teman dan guru dukung berarti ya? Iya, dapat dukungan. Dan gimana tanggapan dari orang tua, dari guru dan teman-teman ini terkait pas dengar kalian tuh jadi pemenang lomba ISPO ini? Nah tentunya yang paling ini kan kita nih live kan di YouTube. Ada tuh di YouTube OJK. Nah kan kita juga udah ngasih tahu kan sebelumnya ke kerabat kita, keluarga, kalau kita tuh mau adalah lomba di tanggal segini misalnya. Nah itu mereka tuh nonton live-nya ya, apalagi teman-teman kelas kami kan. Nah itu disuruh nonton live ya, mereka pas kami live ini sorot-sorot lah kalau kami ini ya. Heboh. Full dukung ya? Ya, full dukung. Aku juga dengar kata itu ada lomba supporter. Iya. Dan alhamdulillah kita juga yang main IC berhasil dapat juara satu juga. Oke, habis ini kita teman-teman kita bakal putarin video supporter ya, supporter dari main IC setelah video ini, makanya disaksikan sampai selesai. Terus kalau tahun depan tuh masih mau ikut atau enggak ikut lomba ISPO ini? Tahun depan mungkin lebih kami kami juga sih untuk persiapan ke perguruan tinggi, kelas jadi 12 ya? kelas 12. Jadi sekarang kami serahin ke yang ada kelas di bawah. Tapi masih ada lah yang niat mau ikut. Kalau bisa disuruh sih mau. Apalagi kalau misalkan ya ada lah, intinya kalau misalkan emang kami merasa emang kami harus ikut dan emang kami diperintahkan untuk ikut ya kami ikut. Tapi kalau misalkan kami nggak disuruh ya mungkin kami mending ngajar Jadi untuk adik-adik membimbing membimbing adik-adik kami yang lain seperti yang dilakukan abang-abang kami juga.
Oh, berarti tahun lalu ISPO juga ini ada Iya. dari Indonesia. Dari Indonesia juga Dari begitu. Indonesia. Dan itu menang juga. Alhamdulillah. Berarti memang beneran full diajarin sama abang kelas turunnya ke kalian. Iya. Iya, ngasih tips and trick lah abang-abangan. Gitu. Oke, jadi kita udah bahas masalah apa itu ISPO, tujuan, tahapan, tips and trick. Jadi buat teman-teman yang pengen ikut lomba ISPO lagi tahun depan, silahkan ditonton gimana cara jadi pemenang lomba ISPO. Oke, aku mau ucapin terima kasih kepada kalian. Kita udah berbincang ya lumayan panjang lah waktu kita. Dan juga buat teman-teman makasih sudah dengerin. Jangan lupa tonton di YouTube Kemenak Batam. Sekali lagi ucapin terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah kau cari perkara bila tak mau orang marah. Satukan semangat, satukan suara, kawal IC sampai dia. Ini janganlah kesal karena itu tak ada gunanya. Kalau ICB sudah di final, kasih aja pialanya. ISPO 2024. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.